Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan NIM 2211306003. Nah, di sini saya dari kelompok 5 yang akan membacakan tentang catatan saya yang berjudul Etika dan Profesi Guru. Di sini saya mengutip dari buku Etika Profesi yang ditulis oleh Ridwan Hambali dan kawan-kawan pada halaman 1. Etika profesi menjadi perbincangan penting bagi semua kalangan yang ingin menampilkan performa dan hasil kerja yang prima sesuai dengan norma, nilai, dan aturan hukum yang telah dilakukan dan berlaku umum di masyarakat. Selanjutnya, dalam buku LK Profesi yang ditulis oleh Rolhatur Rohmat pada halaman 3, etika dirumuskan dalam dua arti. Yang pertama, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Lalu yang kedua itu nilai mengenal benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat dalam buku Etika Kearifan Lokal yang ditulis oleh Prof. Dr. Gabe AB Wiranata SHMH pada halaman 1. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas akhlak moral. Lalu etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban. Lalu etika berasal dari kata asos yang artinya kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan. Di sini saya mengutip dari Jurnal Citra volume 6 nomor 1 Januari 2018 yang berjudul Etika Komunikasi Verbal dalam Penulisan Berita di Amelia Online yang ditulis oleh Mung Fujanarko pada halaman 2. Etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan. Kode etik adalah suatu aturan, nilai, dan norma suatu profesionalitas yang ditulis dengan jelas dan tegas untuk menyatakan apa yang benar tetap menjadi lebih baik dan yang baik menjadi profesional. Selanjutnya, kode etik profesi itu sendiri merupakan bagian dari etika profesi dan merupakan lanjutan dari norma yang telah dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih menunjukkan yang jelas mana menjadi jelas dan yang sudah tegas menjadi lebih tegas lagi, serta memberikan rincian norma ke bentuk yang lebih sempurna. Walaupun sebenarnya norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Berkaitan dengan profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota profesi. Nah, suatu kode etik menggambarkan nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai profesional disebut dengan istilah asas etis ada 4. Yang pertama ada menghargai harkat dan martabat. Lalu yang kedua itu peduli dan tanggung jawab. Yang ketiga integritas dalam hubungan. Dan yang keempat tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya itu kode etik menjadi suatu acuan dari semua aktivitas anggota para ahli profesi. Nah, kode etik ini tersebut sekaligus menjadi pedoman masyarakat pun mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Selanjutnya, kode etik ini merupakan suatu pedoman yang memaksa dari anggota profesi bahwa setiap orang harus menjalankan serta menjiwai aturan ketentuan yang sudah dibuat. Karena pada dasarnya setiap perilaku yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi. Tujuan dari kode etik ini yaitu para ahli profesional memberikan jasa-jasa terbaik kepada para pelanggannya. Isi dari suatu kode etik harusnya singkat, sederhana, dan jelas, dan konsisten. Yang masuk akal juga dapat diterima, lengkap, serta positif dalam formulanya. Nah, di sini ada 3 pokok yang merupakan fungsi kode etik profesi, yakni yang pertama itu ada kode etik profesi sebagai pedoman bagi setiap anggota
profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sehingga mampu mengetahui hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan. Lalu yang kedua itu kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, artinya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami pentingnya suatu profesi sehingga bisa mengontrol para profesi di lapangan. Yang ketiga itu, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi, bahwa para profesional pada suatu organisasi tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di organisasi lain. Kesulitan menyusun kode etik ini meliputi beberapa. Yang pertama itu ada apakah yang dimaksud dengan kode etik dan bagaimana seharusnya. Lalu yang kedua, bagaimana kode etik tersebut akan dilakukan. Ketiga itu tingkat rincian kode etik. Lalu yang keempat, siapa yang menjadi sasaran kode etik dan kode etik diperuntukkan bagi kepentingan siapa. Nah, kode etik profesi tidak bersifat statis, selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ini disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Pemerintah atau organisasi yang terkait bisa melakukan perubahan dengan konvensi dari seluruh profesional bidang profesi pengertian. Selanjutnya itu pengertian profesi. Nah, di sini saya mengutip dari buku Profesi Keguruan yang ditulis oleh Irwan Abdullah, SPD, pada halaman 1, yaitu profesi adalah suatu pekerjaan yang memang memerlukan keahlian tertentu. Selanjutnya saya mengutip lagi dari buku Etika dan Profesi Keguruan yang ditulis oleh Dr. Haji Ifnaldi, MPD dan kawan-kawan pada halaman 2. Di sana tertulis bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Selanjutnya, dalam buku Pendidikan Profesi Keguruan yang ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Rusdiana, DRS dan kawan-kawan pada halaman 13, di sana menjelaskan bahwa profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan yang keahlian dan pengalaman. Perlakuannya diperlukan oleh masyarakat. Dan selanjutnya di dalam buku Profesi Keguruan Menjadi Guru Profesional yang ditulis oleh Afnafi Nurul Ilmi Azizah pada halaman 3, di sana profesi menyangkut tentang kehebatan atau keahlian seseorang dalam bidang yang dipilihnya. Lalu, seseorang yang mempunyai usaha untuk meningkatkan kemampuan dan terus-menerus mengembangkan strategi digunakan dalam profesinya. Mungkin sampai sana saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.